stop any nuclear weapons program. Saat ini kita sudah bergabung dengan salah satu warga negara Indonesia yang telah kembali dari Israel pasca serangan Iran Israel. Ada Elfriz Sirait melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Mas. Mas Elfriz. Selamat malam, Mbak Priska, Clarissa. Selamat malam. Tolong diceritakan waktu itu Mas Elfriz kemana dan kapan pada saat ke Israel? Ya, terima kasih Mbak Priska. Ya, terima kasih juga untuk Kompas TV yang bisa memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan cerita yang sungguh luar biasa ketika kami bersama rombongan yaitu melakukan ziarah keagamaan atau yang sering dikenal dengan Holy Land. Nah, waktu itu kita rencananya itu tanggal 8 sampai dengan tanggal 14. Nah, tiba saja pada saat tanggal 13 itu hari Jumat subuh pagi waktu Yerusalem, tiba-tiba Israel menyerang yaitu Iran. Nah, tadinya rencananya kami Jumat malam itu pulang, tiba-tiba karena Israel menyerang Iran, hasilnya bandara ditutup. Maka otomatis kami tidak bisa kembali sesuai dengan schedule gitu. Jadi akhirnya kami harus terdampak di situ, kami harus melihat, menyaksikan perang itu di depan mata kami sendiri, melihat misil-misil rudal-rudal itu berterbangan di langit di wilayah Israel. Nah, itu situasi yang begitu ya tidak biasa buat kita di Indonesia. Tapi ya, itu menjadi ya momen yang tidak akan pernah terlupakan buat kami semua. Pada saat Israel awal menyerang Iran, apa pemberitahuan yang diberikan kepada Mas Elfriz dan kawan-kawan di sana dan warga negara Indonesia yang sedang berada di Yerusalem? Ya, biasanya dia akan langsung otomatis ke handphone, dia ada peringatan, langsung kita semua handphonenya langsung ada peringatan gitu. Lalu juga ada sirene, dan kalau kita di hotel itu akan ada announce, ada pengumuman bahwa segera masuk bunker. Nah, kita selama di Israel itu kurang lebih 3 hari mengalami situasi yang berat itu. Setiap serangan itu selalu tengah malam, mulai dari jam 12 sampai dengan jam 3 atau jam 4, itu kita bisa 3 sampai 4 kali keluar masuk bunker gitu, Mbak Priska. Untuk warga selain Israel, apakah ada bunker dan di mana posisinya waktu itu, Mas Elfriz? Tolong ceritakan, karena dalam beberapa berita yang kita lihat itu kan banyaknya untuk warga negara Israel ya. Nah, untuk pihak lainnya seperti apa? Ya, di mana tempat kita menginap kalau kita di hotel atau di apartemen, biasanya itu mereka selalu sediakan bunker-bunker itu. Kayaknya memang sepertinya sudah terbiasa seperti itu, maka otomatis ketika ada sirene, ada himbauan tadi, kita semua disarankan mengikuti protokol yang ada, kita harus masuk bunker. Nah, kira-kira 10-20 menit, kalau sudah aman, kita masuk lagi ke kamar, nanti ada serangan lagi, kita akan kembali lagi ke bunker. Jadi itu peristiwa yang mencekam ya, dan tidak mengenakan. Dan bagi kami orang Indonesia yang tidak terbiasa berperang, ya justru itu sesuatu yang ya menakutkan juga gitu. Iya, pada saat itu 3 hari ya Mas Elfriz ada di Yerusalem. Bagaimana kontak dengan pihak kedutaan dan apa saja arahannya selama 3 hari menunggu kepastian itu? Ya, jadi dari hari Jumat sampai hari Minggu kami itu ada di Yerusalem, tepatnya di Grand Court Hotel Jerusalem. Dan hari Minggu kami dapat kabar baik. Ya, kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu melalui Pak Hasim Joyo Hadikusumo, yaitu Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Gembala Sidang Gereja Tiberias, juga Pendeta Argo Pariaji, Pendeta Aristo Pariaji menghubungi Bapak Hasim Joyo Hadikusumo, lalu Pak Hasim menelpon Kementerian Luar Negeri, yaitu Menteri Luar Negeri Pak Sugiono, lalu Pak Sugiono mengontak yaitu stafnya, dan Kementerian mengontak Kedubes Indonesia di Yordania Pak Ade Patmo, dan Pak Ade Patmo juga mengutus stafnya yaitu Pak Ibrahim, dan itu prosesnya sangat cepat sekali karena teorinya kami nggak bisa keluar karena kami nggak punya visa on arrival. Maka dengan bantuan Kedubes yang begitu cepat, begitu membantu mendampingi kami sehingga kami bisa melewati yaitu Allenby border dengan mudah, dengan cepat, dan kami bisa masuk kota aman dengan
tenang, dengan ya nyaman, kira-kira gitu Mbak. Bersyukur bisa akhirnya kembali ke tanah air ya Bang Elfries. Nah, bisa digambarkan pada saat 3 hari itu tadi ada komunikasi yang lancar, kita patut bersyukur. Tapi di sisi lain bagaimana Bang Elfries menggambarkan situasi kota Yerusalem saat itu? Dan pada saat bertahan di bunker, apa saja yang dilakukan bersama dengan rombongan lainnya? Ya, jujur waktu di bunker itu ya kita bukan hanya orang Indonesia, ada orang Amerika, ada orang Spanyol, juga ada orang Amerika Latin. Di situ kita melihat ya banyak yang menangis, ya banyak yang ketakutan, dan tidak sedikit yang ya sedikit hopeless gitu. Nah itu memang situasi yang buat kita orang di luar Israel itu sesuatu yang mencekam, karena kita melihat sendiri. Sampai anak saya masih sekolah, dia merekam sendiri. Jadi waktu saya masuk bunker, saya cari anak saya nggak ada. Ternyata anak saya lagi merekam misil-misil itu jatuh di depan, ya jarak kira-kira berapa kilometer itu jatuh di kota Yerusalem, kira-kira begitu. Waktu itu Bang Elfries dengan siapa saja kalau anggota keluarga? Dengan anak, lalu siapa lagi? Ya, jadi kita rombongan dari gereja ada 42 orang. Nah, saya bersama istri, anak 4 orang, ditambah jemaat kami yang berziarah di Yerusalem, Israel. Nah, kita 42 itu semua terdampak. Tapi puji Tuhan, terima kasih sekali buat pemerintah, Presiden Prabowo Subianto yang begitu cepat, begitu tanggap, ya memperhatikan yaitu warganya WNI yang terdampak perang ini, sehingga kami bisa dimudahkan. Dan hari Rabu kemarin kami sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan aman, dengan damai, sehat, puji Tuhan. Rasanya pasti berbeda ya melihat langit Bandara Soekarno-Hatta sebelumnya dengan saat hari Rabu itu ya, karena pernah merasakan di tengah konflik yang terjadi, di tengah perang yang terjadi, ternyata masih bisa menjejakkan kaki di tanah air. Tapi Bang Elfries, saya penasaran seperti apa sih kondisi di bunker, karena tidak terbayang bagaimana kondisinya, dan di bunker itu bisa digambarkan seberapa luas misalnya, lalu ada apa saja di dalam bunker itu Bang? Ya, jadi memang ketika di hotel kami itu ada beberapa bunker, setiap lantai itu ada beberapa bunker, ya seperti juga shelter bomb gitu. Jadi memang tidak seperti ya yang dibayangkan di bawah tanah, tapi memang ini bunker yang dibuat di setiap lantai itu, dan itu safety sekali. Ya memang luasnya tidak terlalu luas, dan kita jujur aja sesak-sesakan di tempat itu, tapi ya puji Tuhan kita semua tetap aman, kita semua tetap dalam lindungan Tuhan dan bisa kembali dengan selamat ke Indonesia, tanah air tercinta. Syukurlah. Tapi kalau bicara soal di dalam bunker itu bisa keluar masuk atau memang harus bertahan di sana? Lalu bagaimana dengan logistiknya, kebutuhan makanan, kebutuhan lainnya pada saat menunggu kepastian pulang ke tanah air? Jadi kita di bunker itu ketika ada serangan saja Mbak Friska. Jadi ketika sudah tidak ada serangan, kita kembali lagi ke tempat kita, ke kamar kita masing-masing. Nah biasanya serangan itu di tengah malam tadi, kira-kira jam 12, sampai jam 3 atau jam 4. Nah biasanya mulai pagi, mulai terang itu tidak ada serangan. Sekali lagi biasanya serangan itu saling serang Israel Iran itu di malam hari. Maka ketika di siang hari kita semua bisa beraktivitas normal. Cuma yaitu ketika malam hari mulai perang lagi, kan kita semua dalam kondisi tidur ya, kondisi istirahat. Ya dikejutkan dengan peristiwa itu, ya tentunya itu membuat kita lelah, membuat kita ya cemas, kira-kira gitu. Jadi keseharian di Yerusalem salah satunya sudah terbiasa dengan potensi konflik apapun itu ya, sehingga ada bunker di setiap bangunan. Jadi di setiap bangunan, di hotel, di rumah itu memang sudah ada ya, Bang Elfries? Sudah ada, iya. Hampir semua bangunan itu sudah ada bunker atau shelter bomb itu. Jadi memang sudah dimodif seperti itu, Mbak. Jadi memang mungkin karena sudah terbiasa dengan ya kondisi gawat darurat atau perang itu, maka setiap bangunan atau rumah itu akan ada bunker untuk tempat bersembunyi dari ancaman misil-misil tadi. Selain Bang Elfries dan jemaat yang bersama-sama untuk ziarah, apakah ada warga negara Indonesia yang lain pada saat itu di bunker yang sama misalnya, atau saat berlindung bersama-sama menunggu kepastian, ada warga negara Indonesia lain?
Kebetulan warga Indonesianya waktu itu di tempat itu hanya kita, Oh, selebihnya dari Spanyol, dari Amerika tadi, dari Amerika Latin, dari beberapa negara, Kolombia juga kita kumpul bersama di tempat itu. apa yang diperbincangkan antara Bang Elfries juga dengan warga negara lainnya? Pasti menunggu di bunker, saya yakin ada percakapan di sana ya, ada saling bertanya atau saling bercerita soal untuk apa tujuan ke Yerusalem dan sebagainya. Apa cerita-cerita yang Bang Elfries dapatkan waktu di bunker? Iya, tentunya mereka juga ada kegiatan pekerjaan, kita juga tanya beberapa, lalu juga ada yang ziarah keagamaan, dan tentunya waktu kita diskusi itu selain menanyakan kondisi mereka atau aktivitas mereka di tempat itu, kita lebih banyak membicarakan kejadian di saat itu, perang itu, misalkan ya misil-misil tadi sekarang di mana, lalu di mana yang kena, di mana yang, nah itu biasanya yang menjadi pembahasan kita. Jadi lebih fokus kepada situasi perang itu, Mbak Friska. Tapi pada saat masuk ke bunker itu ada misalnya rasa was-was atau panik atau tidak? Ya kan kita tidak terbiasa ya kalau di Indonesia kondisinya mendengarkan ada rudal atau ada misil apapun itu. Nah, apakah ada sedikit kepanikan misalnya atau memang sudah biasa ada protokolnya langsung masuk bunkernya di mana, titik kumpulnya di mana, seperti apa, Bang? Ya, waktu awal-awal kita mengalami perang itu, jujur kita panik sekali dan belum terbiasa. Ya, maka terkadang ya ada yang ketinggalan sendalnya, ada yang ketinggalan jaketnya, ada yang Iya, iya ketinggalan. pasti. Ya, tapi setelah hari kedua, hari ketiga kita jadi terbiasa. Nah, kita harus bawa selimut, kita harus bawa sweater, kita harus bawa minuman. Karena kalau sudah di bunker kita nggak boleh keluar sampai dinyatakan kita aman, boleh kembali lagi ke hotel atau ke kamar masing-masing. Dan jadi memang sudah ada protokolnya ya, sudah ada SOP-nya, boleh di bunker, boleh keluar bunker kalau sudah dinyatakan aman. Tapi setidaknya pasti bersyukur sekali ya, Bang Elfries sekarang ada di tanah air lagi, sudah Ya. tidak merasakan was-was lagi. Semoga ini yang kita harapkan, semoga perangnya segera berakhir. Tentu kita tidak Amin. ingin ada banyak lagi korban dalam konflik ini. Terima kasih sekali lagi atas ceritanya, Bang Elfries Sirait. Terima kasih Mbak Priska, Clarissa. Terima kasih, sehat selalu. Ya. Berikutnya saudara kami akan kembali juga